kita itu hidup di negara Indonesia itu negara yang aman, negara yang sangat baik sekali terhadap rakyatnya, terhadap agama. Dengan arti kita ngomong baik-baik dengan pejabat diterima, baik itu Polri atau TNI diterima dengan baik. Dengan arti pula pesantren-pesantren itu banyak sekali diperhatikan oleh pemerintah. Adapun kriminal terhadap ulama itu tidak ada, hanya ulamanya saja yang bermasalah. Itu pemerintah dilawan, provokasi, memfitnah pada pemerintah. Buktinya pemerintah tidak akan mengambil tindakan terhadap ulama-ulama yang tidak bermasalah. Yang diambil tindakan oleh pemerintah itu ulama-ulama yang bermasalah. Adapun kalau ulama-ulama itu bermasalah, kalau tidak diambil tindakan oleh pemerintah, justru nanti akan dipertanyakan mana keadilan. Ini kalau dibiarkan, ulama-ulama dalam ucapannya yang kotor, yang keras ini kan membahayakan bagi masyarakat dan bagi negara. Jadi pemerintah kita dukung mengambil tindakan terhadap ulama-ulama yang di luar batas dalam bernegara, bermasyarakat, dengan ucapan-ucapan yang kotor, yang sifatnya provokasi terhadap masyarakat. Ini kalau dibiarkan justru bahaya. Jadi tidak ada kriminal terhadap ulama, tidak ada. Buktinya apa? Yang tidak bermasalah kan biasa-biasa saja, dihormati oleh pemerintah, dihargai, walaupun kita tidak mengendaki, tidak berhak dihargai, namun nyatanya secara real pemerintah itu baik sekali terhadap Islam. Secara real pemerintah itu baik sekali terhadap kiai-kiai. Yang bermasalah hanya berapa gelintir saja, atau itu pemerintah mengambil tindakan bukan tanpa dasar, ada dasar-dasarnya. Siapapun, walaupun itu ulama ataupun tidak, kalau dia menyimpang ya otomatis akan ditangkap oleh pemerintah karena untuk keamanan. Jadi artinya keamanan yang sifatnya amah, yang umum, itu lebih penting diperhatikan. Ulama yang ngomongnya kasar, sifatnya provokasi, ini kalau dibiarkan kan akan merusak kepentingan umum. Negara akan porak-poranda, pemerintah akan porak-poranda, terus masyarakat akan bisa, yaitu akan konflik ya. Kalau ini dibiarkan oleh pemerintah justru sangat membahayakan terhadap keberadaan negara Indonesia yang kita cintai. Jadi kami sangat mendukung terhadap pemerintah, bahwasanya ulama-ulama yang melakukan melanggar itu sebaiknya ya kasih peringatan atau ditangkap kalau itu melanggar, disidang dan lain-lain. Jadi pemerintah sudah tepat dalam mengambil tindakan. Jadi memang sebenarnya radikal itu ada di beberapa kelompok ya. Radikal juga ada di beberapa agama. Jadi sebenarnya radikal itu jangan kita khususkan terhadap orang Islam saja. Jadi di Nasrani ada radikal, di Yahudi ada radikal, di orang-orang Abangan juga ada radikal. Jadi ukurannya radikal dan tidak itu sebenarnya ya ukurannya itu melanggar pemerintah apa tidak. Kalau dia melanggar dia akan bukan boleh diperangi. Memang kita definisi radikal itu kita sulit untuk mengukur. Namun sebenarnya dalam masalah kelompok radikal atau ekstrem itu jangan orang Islam saja yang dipojokkan. Agama-agama yang lain itu juga banyak yang radikalnya. Ketepatan di Indonesia itu kelompok Muslim, orang Islam itu ada yang radikal. Di Papua pun itu juga ada kelompok radikal dan ekstrim. Di mana lagi Ambon itu dilakukan oleh mereka, dilakukan oleh non-Muslim. Jadi artinya kelompok radikal itu kalau tidak ditangani dengan baik itu juga bisa membahayakan bagi negara dan juga bisa membahayakan bagi masyarakat.
Jadi artinya pula pemerintah harus menekan kelompok-kelompok radikal atau kelompok ekstrim, baik dari agama manapun dan baik dari unsur manapun, golongan apapun. Komunis itu kan juga ada kelompok radikalnya dan ekstrimnya. Dan masyarakat juga tahu bahwasanya kelompok-kelompok radikal ini jangan diikuti. Ini kelompok yang sangat membahayakan bagi kehidupan, bagi negara dan lain-lain. Jadi kita dengan kelompok radikal itu harus hati-hati. Orang bisa hancur, masyarakat bisa hancur, negara bisa hancur. Ini kalau kelompok radikal punya tempat, kelompok radikal di ekstrim atau kelompok radikal ekstrim itu dibiarkan, maka negara bisa hancur, masyarakat bisa konflik, maka kehidupan akan carut marut.